adik-adik, selamat bergabung kembali dalam IPA secara virtual Pekat PA GPIB Pancaran Kasih Depok. Apa kabar adik-adik? Kakak-kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan sukacita. IPA pagi ini bersama Kak Jessica, Kak Elsan, dengan pelayan firman dengan kelas TK ada Kak Cantika, kelas kecil ada Kak Rey, dan kelas tanggung ada Kak Eca. Ada juga loh adik-adik yang akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Yuk kita saksikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Terima kasih adik klien Grace Mila dari Pos Sukatani. adik-adik dan para orang tua adik layar, mari berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA Gereja yang Melayani. Adik-adik dan para orang tua adik klien dipersilakan duduk. Sekarang kakak mengajak kita semua untuk menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa ya, siapkan juga Alkitab, Kidung ceria, dan persembahannya. memasuki saat teduh untuk memulai ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 340. Selamat datang wahai kawanku sambil berdiri.
Adik-adik, kita mengawali pagi ini dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai impah kami. Berkati impah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 199 bait yang pertama, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cipta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang menang, penawar hati rindu, peliput terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bacaan Mazmur Pujian pada impah hari ini oleh adik layar Alexa Ruilau dari Pos Kerinci. Bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk adik layar Alexa Ruilau, terima kasih. Yuk adik-adik, untuk merespon Mazmur Pujian, kita buka kembali Kidung Ceria nomor 206 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, termangi dan cemerlang. Yuk kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, kelas tanggung oleh Kak Eca. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi ya. Kakak Eca sebelum memberitakan firman, Kakak Eca mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau pada pagi hari ini telah membimbing kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengarkan, tidak hanya lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Mari kita mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya adik-adik, dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita akan bercerita tentang Rasul Paulus kembali adik-adik. Minggu lalu kita sudah bercerita tentang Rasul Paulus. Kali ini kita masih berlanjut ya ceritanya tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus kali ini mau mengajak jemaat di Korintus untuk meneruskan kasih karunia Allah yang sudah lebih dulu diberikan kepada Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa walaupun jemaat di Korintus merupakan jemaat yang kaya, merupakan jemaat yang dimana mereka tinggal adalah kota pelabuhan yang ditinggali oleh berbagai macam orang-orang dari berbagai macam daerah, mereka semua berkumpul untuk melakukan transaksi. Transaksi itu adalah jual beli. Di sana, di kota Korintus, merupakan kota perdagangan adik-adik, sehingga kota tersebut dibilang menjadi kota yang kaya. Tapi ternyata di sisi lain, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Yerusalem sedang mengalami banyak sekali kesusahan adik-adik. Mereka mengalami penderitaan karena pada saat itu jemaat di Yerusalem sedang ada atau sedang mengalami yang namanya peperangan. Sehingga jemaat di Yerusalem membutuhkan pertolongan dari berbagai jemaat di berbagai daerah. Nah, adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus dengan melihat jemaat di Makedonia. Makedonia itu merupakan sebuah provinsi adik-adik. Di sana masyarakatnya bukan masyarakat yang kaya di Korintus. Mereka bukan masyarakat yang punya segala sesuatunya berkecukupan. Justru mereka juga sedang dalam penderitaan. Tapi jemaat di Makedonia mau memberikan dengan hati yang tulus, mau memberikan, bahkan dibilang di Alkitab tadi, lebih dari apa yang mereka punya. Mereka mau mendahulukan kepentingan orang lain adik-adik, kepentingan orang yang lebih membutuhkan. Mereka tidak hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, walaupun mereka berpikir
mereka juga dalam kesusahan, sama seperti jemaat di Yerusalem. Tapi mereka tahu bahwa mereka harus membantu jemaat di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus menjadikan jemaat di Makedonia sebagai contoh untuk jemaat di kota Korintus. Jemaat di Korintus ini ingin dibuat oleh Rasul Paulus agar bisa meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa sebetulnya Rasul Paulus tidak ada sama sekali memaksa untuk jemaat di Korintus melakukan atau memberikan pertolongan dengan paksaan. Tetapi Rasul Paulus hanya ingin mengingatkan bahwa mereka juga harus memiliki hati dan perilaku yang telah lebih dahulu Tuhan berikan dan juga yang telah dicontohkan oleh jemaat di Makedonia. Nah, adik-adik, selain kita bisa mencontoh jemaat di Makedonia, ternyata kita bisa mencontoh salah satu adik ini loh, adik-adik. Nah, adik-adik, adik ini adalah adik Claudia. Dia merupakan adik kita yang berada di pos TNI AD. Walaupun masih kecil, tapi dia mau memberikan dengan ketulusan hatinya untuk menolong orang lain yang ada di sekitar rumahnya dengan cara memberikan sebuah biskuit. Walaupun hanya sebuah biskuit, tetapi ketika kita memberikan dengan tulus, maka orang lain yang kita bantu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena mereka benar-benar membutuhkan pertolongan, adik-adik. Jadi kita nggak perlu takut untuk menolong siapapun lagi. Ya, asal hati kita tulus. Dan terlebih lagi karena Tuhan telah memberikan kasih karunia bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada diri kita, sehingga kita juga harus meneruskan kasih karunia itu kepada sesama kita. Nah, ada contoh lain adik-adik. Ternyata gereja kita, GPIB Pancaran Kasih, juga sudah lebih dahulu membantu orang-orang atau jemaat yang membutuhkan. Pada waktu itu adalah awal-awal masa pandemi, di mana semua orang mengalami yang namanya kekurangan. Mereka harus berhenti dari pekerjaan. Mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa lagi yang namanya mencari makan di luar karena semua dibatasi oleh PSBB. Nah, adik-adik, selain itu banyak juga loh ternyata yang hanya bergantung dari pekerjaannya sehari-hari. Tapi karena pada masa itu mereka tidak bisa bekerja, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, adik-adik, gereja kita juga sebetulnya mengalami banyak sekali permasalahan atau banyak sekali cobaan di awal-awal masa pandemi. Banyak sekali sistem yang harus berubah. Yang awalnya kita beribadah di gereja, saat ini kita sedang menyusun bagaimana caranya agar kita bisa menayangkan sebuah firman Tuhan, sebuah ibadah, agar bisa ditonton oleh semua jemaat. Nah, pada saat itu semuanya mengalami banyak sekali tantangan. Tetapi gereja kita pada saat itu juga ingin membantu jemaat-jemaat kita yang sedang membutuhkan pertolongan, adik-adik. Nah, gereja kita Pancaran Kasih mengajak gerakan pemuda bersama dengan anggota dan pelkat lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangannya itu pada saat itu berupa minyak, teh, beras, susu, dan ada berbagai macam lainnya, adik-adik. Sehingga pada waktunya semuanya terkumpul, kita dapat membagikannya seperti ini. Kita membagikan kepada jemaat-jemaat yang benar-benar mengalami atau benar-benar membutuhkan pertolongan. Lihat deh adik-adik, dengan kita membantu orang lain, kira-kira kita akan merasa senang atau sedih ya? Ya benar, kita akan merasa senang adik-adik. Walaupun
kita hanya memberikan sedikit mungkin, sama seperti tadi contoh adik kita Claudia, tetapi orang tersebut akan dengan sukacita, dan kita juga melihat orang lain sukacita, kita juga akan menjadi sukacita adik-adik. Tapi sebelum itu Kakak Eca ingin tanya pada adik-adik, apakah adik-adik suka membantu orang lain atau pernah membantu orang lain? Ya adik-adik, kalau yang belum membantu orang lain, Kakak Eca mau tanya, sebetulnya apa sih yang adik-adik takuti? Apa sih yang membuat adik-adik tidak ingin membantu orang lain? Ya benar adik-adik, terkadang kita takut sekali untuk membantu orang lain, karena ketika kita membantu orang lain takutnya nanti kita nggak punya lagi barang tersebut. Ketika kita mau membagikan kasih karunia Tuhan kita harus memberikannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan Yesus bilang kita harus memberikan dengan cara berkorban, berarti bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan. Sehingga seperti itu adik-adik, jadi kita nggak boleh takut lagi. Nah adik-adik, melalui 2 Korintus pasal 8, ayat 1-9 ini, kita mau terus diingatkan, dan kita dapat meneruskan kasih karunia Allah kepada sesama kita. Jadi adik-adik, nggak perlu lagi adik-adik takut, nggak perlu lagi adik-adik merasa adik-adik tidak akan memilikinya lagi, atau adik-adik akan kehabisan. Tetapi kita harus belajar dari jemaat di Makedonia, di mana mereka memberikan lebih banyak walaupun mereka saat itu sama seperti jemaat di Yerusalem, mereka sedang membutuhkan pertolongan, tetapi dia memberikan lebih dulu kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri. Karena ketika kita melihat orang lain lebih membutuhkan, kita harus memberikannya dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus, sehingga orang tersebut yang menerimanya juga akan menerimanya dengan sukacita. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas pada minggu ini, Kakak Eca mau mengajak adik-adik sama seperti adik Claudia dan gereja kita Pancaran Kasih untuk membagikan barang atau makanan yang kita punya di rumah untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik boleh kasih sama seperti adik Claudia, contohnya mungkin biskuit kah, atau hanya susu, atau apapun itu kepada orang yang membutuhkan. Jika adik-adik ingin mengumpulkannya dengan sama seperti gereja kita Pancaran Kasih dalam suatu bungkusan, berarti adik-adik boleh mengajak teman-teman adik-adik yang lain, teman-teman sekolah minggu adik-adik yang lain, untuk mengumpulkan barang-barang tersebut dan kemudian meminta bantuan kepada mama papa atau kakaknya adik-adik. Boleh, nanti ketika sudah dikumpulkan, minta tolong nih ke mama atau papahnya. Ma, Pak, aku mau ngumpulin makanan loh untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Aku juga mau ajak teman-teman aku yang lain. Nah, setelah itu adik-adik minta untuk ke mama papahnya, Ma, ketika aku sudah mengumpulkan, Mama tolong aku ya untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, atau Mama temenin aku ya, atau Papa temenin aku ya, gitu. Nah adik-adik, ketika adik-adik sudah memberikan, adik-adik boleh foto dan kemudian dikirim pada kakak pelayan adik-adik untuk nanti kan kita post di sosial media PLKPA. Fungsinya apa sih kita post fotonya? Fungsinya adalah untuk selalu mengingatkan kita dan orang lain bahwa kita harus selalu membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita akan diingatkan, wah ternyata anak kecil aja bisa loh berbagi dengan apa yang mereka punya. Jadi nggak mesti dalam bentuk yang banyak ya adik-adik.
boleh hanya sebuah susu, boleh hanya sebuah biskuit atau apapun itu, adik-adik boleh memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dan minta tolong atau minta izin untuk difoto ya, gitu. Pas saat memberikan, Pak, Bu, atau Oma, Opa, Adik minta foto ya, gitu. Nah, jadi kalau sudah selesai, adik-adik boleh kirim ke kakak pelayan. Nah, adik-adik, selain itu, kalau memang adik-adik belum diperbolehkan keluar rumah, adik-adik boleh lebih dahulu mengirimkan atau menulis apa atau kegiatan apa yang akan adik-adik lakukan untuk menolong orang lain. Nah, kegiatan ini juga boleh adik-adik foto dan dikirimkan ke kakak pelayan agar pada saatnya nanti adik-adik boleh ingat kembali bahwa adik-adik harus menjalankan apa yang sudah adik-adik tuliskan di kertas tersebut. Jadi bukan hanya untuk saat ini, tetapi kegiatan untuk meneruskan kasih karunia Allah ini dapat kita lakukan setiap hari, bahkan di sepanjang tahun ini. Nah, untuk meneruskan kasih karunia ini bukan hanya dilakukan sekali aja, tetapi dapat kita lakukan terus-menerus ketika kita melihat ada orang lain yang membutuhkan. Itu aja untuk aktivitas pada minggu hari ini, berarti ada 2. Yang pertama, foto pada saat adik-adik memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kedua, jika adik-adik tidak bisa untuk pergi keluar rumah, adik-adik bisa untuk menuliskan harapan apa atau kegiatan apa yang adik lakukan ketika di corona ini telah selesai dan ketika adik-adik sudah boleh untuk keluar rumah. Itu ya adik-adik, Kakak Eca tunggu. Selamat mengerjakan. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, bait pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh selalu diingatkan untuk mau menolong sesama kami, agar kami juga dapat meneruskan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang sedang bekerja. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, kiranya lewat pekerjaan mereka boleh selalu diberikan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Dan juga Tuhan boleh berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan yang lain ya Tuhan, yang sudah mengajar kami setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, bahkan kesehatan juga Tuhan berikan untuk mereka ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami ya Tuhan yang berulang tahun. Kiranya pada minggu ini mereka yang berulang tahun boleh selalu bersukacita, boleh selalu bersyukur atas pertambahan usia mereka ya Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan mereka. Tuhan boleh pulihkan lewat obat-obatan yang diminum, bahkan dokter yang juga memeriksanya Tuhan. Tuhan, untuk gereja kami Pancaran Kasih ya Tuhan, dan gereja-gereja lainnya Tuhan yang sedang di masa pandemi pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap gereja-gereja ya Tuhan, khusus gereja kami ya Tuhan, mulai dari
Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan para majelis, Tuhan berkati yang sudah mempersiapkan dirinya untuk melayani ibadah. Tuhan berkati ya Tuhan, bahkan sampai kepada staf-staf yang bekerja di gereja, kiranya Tuhan juga boleh berkati. Tuhan berkatilah juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya kasus COVID-19 ini boleh semakin berkurang ya Tuhan, dan kami boleh kembali lagi beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap aparat keamanan juga, semuanya Tuhan berkati ya Tuhan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati mulai dari kelurahan, RT RW, semuanya Tuhan berkati ya Tuhan, agar mereka juga boleh menjalankan tugas sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terlebih lagi boleh memberkati setiap tim medis ya Tuhan yang sedang berjuang untuk menolong teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berikan setiap tenaga medis kesehatan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan yang lebih lagi ya Tuhan, agar pada saat mereka merawat teman-teman kami, mereka juga boleh membuat teman-teman kami sembuh ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, banyak berkat yang sudah kita terima selama 1 minggu ini dari Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat membantu untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, ada beberapa pengumuman yang mau kakak-kakak sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, adik-adik IMPA kita masih dalam virtual. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Elkat PA. Yang ketiga, selama pandemi diharapkan adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ya adik-adik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 345, memberkati kami dalam sikap berdoa. Mari kita tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.